Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah kasih Bapa. Saudara, hari ini kita akan belajar seperti apa sih kasih Bapa itu. Dan saya percaya semua anak Tuhan sangat memerlukan kasih Bapa. Katakan amin. Ayo kita baca bersama-sama Lukas 15 ayat 11 sampai ke 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu pada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Katakan amin. Nah saudara, sebagai orang percaya kita patut bersyukur. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang sungguh teramat baik. Bapa yang selalu ingin memberkati anak-anaknya. Bahkan kerinduan hati Bapa untuk memberkati kita itu jauh lebih besar dari kerinduan hati kita untuk diberkati olehnya. Kita dapat melihatnya dari kisah perumpamaan yang Kristus sampaikan tentang anak yang hilang ini. Sekalipun anak bungsu itu telah memilih untuk meninggalkan bapaknya dan menghabiskan harta miliknya dan jatuh melarat, dan yang kemudian baru memutuskan untuk kembali pulang ke rumah bapaknya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama menyelami dan mengalami kasih Bapa surgawi untuk anak-anaknya. Katakan amin. Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang bapa yang memiliki dua orang anak, si sulung dan si bungsu. Bapa ini sangat mengasihi anak-anaknya. Sang bapa menyediakan segala keperluan mereka dan senantiasa memenuhi segala permintaan mereka. Namun sang anak tidak memahami hati bapa dan selalu merasa tidak puas akan segala kebaikan yang sudah mereka terima dari bapaknya. Suatu hari, datanglah si bungsu untuk meminta warisan keluarga yang menjadi bagiannya. Keinginan si bungsu itu adalah keinginan yang tidak wajar, karena warisan hanya akan diberikan di saat sang bapak meninggal dunia. Mengabaikan rasa hormat dan kasih kepada bapaknya, lalu si bungsu mau mengambil harta keluarga untuk difoya-foyakan. Bapak yang mengasihi anaknya mengalah dan mengikuti keinginan si bungsu. Walau sang bapa diperlakukan dengan sikap yang tidak hormat oleh putra bungsunya, namun sang bapa tidak memarahinya. Sang bapa merelakan dirinya dihina dan
memenuhi segala permintaan dari si bungsu itu. Sikap si bungsu menggambarkan sikap kita yang jatuh ke dalam dosa. Orang berdosa tidak menghargai segala kebaikan dan pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan. Malahan mengikuti keinginan liarnya yang sudah melanggar batas-batas kewajaran. Orang-orang berdosa memenuhi hati dan pikirannya dengan segala ketamakan, iri hati, kesombongan, dan dosa-dosa lainnya. Seharusnya hati dan pikiran kita dipenuhi dengan ucapan syukur, diisi dengan kebenaran Tuhan, diiringi dengan kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Namun, Bapa Surgawi selalu sabar dan tetap memelihara hidup kita. Kita diberikan oksigen yang berlimpah untuk kita hirup setiap saat. Matahari pagi yang selalu bersinar, serta istirahat malam yang cukup. Nah, setelah si bungsu memperoleh segala permintaannya, kita lihat. Ia pergi ke negeri yang jauh. Untuk apa? Untuk hidup bersenang-senang. Ia menghabiskan harta miliknya dengan berfoya-foya. Setelah segalanya habis, ia jatuh miskin, lalu hidupnya mulai melarat. Ia menderita kelaparan, lalu pergi mencari pekerjaan. Ia diterima untuk bekerja kepada seorang majikan pemilik babi. Bayangkan, bagi orang Yahudi, babi adalah binatang haram. Menjaga babi adalah pekerjaan haram yang tidak layak untuk dikerjakan oleh orang Yahudi. Namun, karena kondisi si bungsu yang sudah terjatuh begitu dalam, ia tidak lagi punya pilihan. Ia tidak lagi mempedulikan kehinaannya karena ia membutuhkan makanan. Di saat menjalankan tugasnya memberi makan kepada babi-babi itu, ia melihat hidup babi-babi itu lebih baik dan lebih layak darinya. Sehingga ia ingin makan makanan babi. Namun, tidak seorang pun yang menghiraukannya dan memberikan apa yang diinginkannya. Nasib si bungsu sudah menderita dan terhina dan jatuh ke dalam kesengsaraan yang begitu dalam. Nah, lihat, kondisi si bungsu yang begitu menyedihkan itu sama dengan kondisi orang berdosa. Dosa sudah membawa manusia hidup jauh dari hadirat Tuhan. Seharusnya kita menikmati segala kelimpahan dan kemuliaan dalam hadirat Tuhan. Amin. Namun dosa sudah menyeret kita masuk ke dalam kehinaan dan penderitaan yang membawa kepada kematian hingga kebinasaan dalam api neraka. Nah, dalam kehinaan dan sengsara yang dialaminya, maka si bungsu mulai berpikir jernih kembali. Ia mengingat akan orang-orang upahan bapaknya yang hidup berkelimpahan makanan, dibanding dengan kondisinya yang perlahan-lahan akan mati kelaparan. Akhirnya ia memutuskan untuk bangkit dan pulang kembali kepada bapaknya. Ia akan berkata kepada bapaknya, "Bapa, saya sudah berdosa kepada Tuhan dan berdosa kepada Bapa. Saya sudah tak layak disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu daripada orang upahanmu." Nah, saudara, akhirnya ia bangkit dan pulang kembali kepada bapaknya. Lihat, dari kejauhan sang bapa melihat anaknya. Saudara, ini menggambarkan kasih bapa kita yang begitu luar biasa. Bapa surgawi yang selalu mengasihi anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Lihat, lalu bapaknya berlari mendapatkan anaknya. Ia memeluknya dan mencium anaknya. Ketika si bungsu berkata, "Bapa, aku sudah berdosa kepada Tuhan dan kepada Bapa. Saya tidak layak lagi disebut sebagai anakmu." Belum selesai si bungsu berkata, sang bapa berkata kepada pelayannya, "Cepat, ambilkan jubah terbaik, kenakan pada si bungsu, ambilkan cincin, kenakan pada jarinya, dan ambilkan sandal, kenakan pada kakinya." Wow, luar biasa. Sikap bapa menunjukkan hati Bapa surgawi. Bapa surgawi selalu menantikan anaknya untuk pulang kembali kepadanya. Hati Bapa surgawi senantiasa menanti-nantikan anaknya untuk kembali kepadanya. Ketika kita mau kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada rencana dan rancangan indahnya Tuhan, tangan Tuhan senantiasa terbuka dan menerima kita. Bukan hanya menerima kita, namun Tuhan mau mengangkat kita kembali kepada status kita sebagai anaknya. Di saat kita kembali kepada Tuhan, mungkin rasa tidak layak dan rasa berdosa itu terus memenuhi pikiran kita. Namun sang Bapa akan memakaikan jubah yang mulia, cincin di jari, serta sandal pada kaki kita. Tanpa mengingat lagi akan kesalahan yang pernah kita perbuat kepadanya. Bapa surgawi sudah mengampuni kita. Dia Bapa yang baik. Karena Bapa surgawi sangat-sangat peduli, sangat-sangat mengasihi kita semua. Amin. Nah, yang ada di hati Bapa ialah hati yang penuh sukacita dan kegembiraan. Oleh karena kita yang tadinya adalah orang berdosa, yang dulunya pernah hilang, kini sudah ditemukan, kini yang sudah mati terhadap dosa, kini memperoleh hidup kembali. Katakan amin. Injil hari ini menampilkan dengan sangat baik
betapa kasih yang tak berkesudahan dari Bapa Surgawi kepada anaknya. Kasih Allah itu sangat berlimpah dalam diri kita dan tidak pernah berkesudahan. Sehingga ia tidak pernah membiarkan makhluk ciptaannya hilang. Perumpamaan anak sulung dan bungsu dalam kisah Injil ini mau mengkritik sikap daripada ahli Taurat dan orang Farisi yang dianggap oleh Yesus sudah jauh dari Allah karena segala dosa yang mereka perbuat. Perumpamaan ini pun menggambarkan dengan baik jalan menuju suatu sikap pertobatan. Sikap ini pun harus tercipta dalam diri kita sebagai umat Tuhan hari-hari ini. Jalan menuju sikap tobat ini dimulai dari realitas kehidupan yang penuh dengan dosa. Seseorang harus menyadari kondisinya yang penuh dengan kesengsaraan dan dosa. Kemudian ia mulai menyesali segala perbuatan tersebut hingga akhirnya dengan tulus ingin berpaling dari segala perbuatan buruknya dan bertobat lewat tindakan nyata. Jalan ini mungkin terlihat sederhana, namun kuncinya terdapat pada ketulusan dan kesetiaan yang seringkali gagal dilaksanakan oleh umat beriman pada umumnya. Saudara, kita sebagai anak Tuhan pasti memiliki kelemahan dan sering jatuh dalam hal yang sama, seperti yang ditampilkan oleh si bungsu. Namun Bapa Surgawi tidak pernah meninggalkan kita, sehingga ia selalu datang dan merangkul kita untuk kembali ke jalan yang benar melalui pertobatan yang berasal dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita memulai hidup yang baru dengan sebuah pertobatan. Hendaklah kita melihat bahwa tobat tidak hanya dan tidak cuma sampai pada menyesal, tapi harus bangkit dan hidup kembali bersama dengan Kristus di jalan yang benar, jalan yang menurut kebenaran firman Allah. Katakan amin. Kembali kepada Bapa berarti kembali untuk memulai hidup baru dengan semangat baru dari Allah. Kita dipanggil untuk hidup dalam lingkaran pertobatan. Karena Allah adalah Bapa yang dengan setia menunggu kita untuk datang kembali. Dengan kasih yang sudah kita peroleh dari Tuhan, marilah kita bagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, kepada sesama kita yang sangat membutuhkan kasih Tuhan yang tulus, yang murni, yang tanpa celah itu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memulihkan kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang kasih Bapa lewat anak yang hilang ini Tuhan. Bapa, lewat apapun kesalahan dan dosa pelanggaran yang dilakukan oleh umat manusia, Tuhan, Engkau dengan begitu mau menerima kami kembali. Dosa-dosa kami diampuni. Tuhan, kami bersyukur kami punya Bapa yang sangat baik. Kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Kasih Bapa itu begitu luar biasa, begitu indah. Bapa berkati setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu secara online bersama dengan hamba-Mu saat ini. Biarlah firman Tuhan ini membawa mereka semua masuk dalam kehidupan yang penuh dengan pertobatan. Selalu berjalan dalam kebenaran firman Allah dan hidup bersama dengan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.